kemudian dulu ada Perpres yang di situ ada lampiran ketiga tentang investasi produksi miras itu loh. Itu juga mana Pak Ma'ruf Amin sebagai ulama juga saya kira juga kurang terdengar ya, nggak tahu bagaimana pembatasannya terkait dengan juga misalnya kota amal, radikalisme, moderasi, sertifikasi DAI. Lalu yang terakhir kemarin juga legalisasi seks bebas LGBT dengan 30 Permendikbud Ristek itu ya 30/2001 itu kan menurut saya memang sebagai seorang ulama mesti harus juga bicara apakah itu ya karakter diam dan pasif itu kemudian membuat mahasiswa terutama dalam hal ini adalah mahasiswa di Unmul itu mengatakan itu seperti ya layaknya patung Istana Merdeka. Nah, itu loh itu. Ya, assalamualaikum Pak dan Tuan. Balik lagi di segmen Tanya Profesor yang akan membahas isu viral secara radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Seperti biasa di samping saya ada Profesor Sutaiki, ya. Dan gini Prof ya, ini mahasiswa berulah lagi nih Prof. Bikin ulah nih mereka itu. dan saya tertarik, banget tanya isu ini ke Profesor ya, karena jenengan itu kan terkenal profesor radikal. Yang kedua hidupnya di kampus kan itu. Tiap hari ketemu mahasiswa. Betul. Artinya menjiwai banget lah karakter mahasiswa ini. Yang saya tanyakan gini Prof. BEM Unmul ini kan melayangkan kritik satire ya kepada Pak Ma'ruf Amin ya. Dengan kalimat patung Istana Merdeka datang ke Samarinda nih. Nah, bagaimana pandangan Profesor? Gimana? Iya. Jadi kayaknya saya harus berteori sedikit ini ya. Jadi sejak Boleh. 1945 itu namanya Karl Raimund Popper itu telah menulis buku yang berjudul The Open Society and Its Enemies. Jadi masyarakat terbuka dan musuh-musuhnya gitulah ya. Nah, bicara tentang kritik, Popper itu menegaskan bahwa kritik di The Open Society itu harus bukan dianggap sebagai enemy, ya tidak boleh dianggap sebagai enemy karena Open Society itu karakternya salah satunya kan demokratis ya, sifatnya adalah demokratis. Jadi kritik tidak boleh diposisikan sebagai enemy, melainkan harus dianggap sebagai sarana untuk membangun. Nah, jadi sebenarnya kritik sepedas apapun, meski dalam hal ini meski disampaikan dengan cara apapun lah gitu ya, itu harus diberikan ruang di negara demokrasi yang notabene-nya itu berdasar pada hukum. Nah, hukum kita, konstitusi, kemudian ada undang-undang HAM, kemudian ada undang-undang kebebasan menyatakan pendapat di muka umum, itu kan memberikan ruang untuk setiap warga negara, termasuk mahasiswa, untuk menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun tulisan, kan gitu. Nah, kritik yang menyatakan bahwa Wapres Ma'ruf Amin itu sebagai patung istana, misalnya, saya kira juga penegasan, ini tidak ujuk-ujuk muncul itu loh Mas ya, penegasan atas kritik Badan Eksekutif Mahasiswa, Keluarga Mahasiswa UNES ya, pernah dengar itu ya? Unmul. UNES, UNES yang dulu UNES. UNES ya. UNES itu pernah mengkritik bahwa mengkritik melalui unggahan juga ya di media sosial. Dalam unggahannya itu juga menyatakan bahwa Wapres Ma'ruf Amin itu dikatakan sebagai the king of silent. Nah, kan pernah ingatan itu? The king of silent ini BEM UNES ini ya. Nah, BEM Unmul kemudian menyebut Wapres itu patung istana. Ini jangan dikira terputus. Kenapa kok disebut patung? Patung itu kan punya karakter metafor pasif, itu ya. pasif dan diam. Ini loh. Jadi karakter faktor itu patung itu kan pasif dan diam. Oleh karena itu ya ini sebenarnya menunjukkan bahwa yang dulu disebut oleh BEM KM UNES itu sebagai the king of silent, ini misalnya kelanjutan karena pasif dan diamnya itu dinilai berlanjut ya semacam mematung ya, jadi menjadi patung istana. Kan ada beberapa karakter ya, misalnya diamnya itu kan contoh misalnya ya, ini dugaan ya, ulama dikejar-kejar, HRS Gus Nur tapi diam misalnya gitu. Kemudian ulama dipersekusi, ada yang dibunuh, dilukai oleh orang gila dan seterusnya, orang stres.
tapi juga komentarnya atau tindakannya bagaimana kita juga mempertanyakan itu. Ya. Kemudian dulu ada Perpres yang di situ ada lampiran ketiga tentang investasi produksi miras itu loh. Itu juga mana komentar Pak Ma'ruf Amin sebagai ulama juga saya kira juga kurang terdengar ya, kurang nggak tahu bagaimana pembatasannya terkait dengan juga misalnya kota amal, radikalisme, moderasi, sertifikasi DAI, lalu yang terakhir kemarin juga legalisasi seks bebas LGBT dengan 30 Permendikbud Ristek itu ya 30/2001 itu kan menurut saya memang sebagai seorang ulama mesti harus juga bicara apakah itu ya karakter diam dan pasif itu kemudian membuat mahasiswa terutama dalam hal ini adalah mahasiswa di Unmul itu mengatakan itu seperti ya layaknya patung Istana Merdeka. Nah, itu loh itu. ini menarik sekali ini. Tapi kan yang jadi salah kan BEM Unmulnya dipanggil polisi nih, Prof. Iya, betul. Dan ini juga mendapatkan pembelaan dari banyak dosen dan juga alumni Unmul itu kan faktanya seperti itu. Ya. Dengan alasan memang kebebasan akademis ya, kebebasan akademik. Dia berargumen dengan metafor yang sebetulnya indah bagi saya itu. Nah, tapi jika kemudian tindakan BEM Unmul ini harus dibela karena kebebasan akademik, bagaimana cara kampus mempertahankan haknya tersebut? Ya, di Indonesia soal kebebasan akademis itu pada dasarnya kan diakui dan dihormati ya secara universal gitulah ya. Nah, keberadaannya bisa kita lihat di pasal 28E, tadi sudah saya singgung konstitusi ya, ayat 3 yang berbunyi bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Nah, lebih lanjut itu kemudian kebebasan akademik diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Gampang ya ingatnya. Itu Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi atau Dikti. Di pasal 8 ayat 1 itu disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Memang secara umum otonomi kampus itu kan ditopang oleh 3 hal itu. Ada kebebasan akademik, kebebasan mimbar, dan juga otonomi keilmuan. Nah, kebebasan akademik itu merupakan kebebasan sivitas akademika. Ini supaya paham juga ya. Dalam pendidikan tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Tentu ini kan bisa dijalankan, bisa offline, bisa online, bisa diskusi, bisa seminar, bisa mengupload satu konten di website. Itu kan memang cara-cara yang saya kira legal ya untuk diakui dan bahkan diperhatikan di situ. Nah, oleh karena itu mahasiswa dan dosen itu pada hakikatnya ya mempunyai kebebasan akademis tadi. Nah, namun kan kenyataannya kadang-kadang kita temui fakta ya bahwa mahasiswa itu takut pada dosen takut pada rektor, kan itu kan? Rektor takut pada menteri atau menteri takut pada presiden. Nah, pertanyaannya kan presiden itu takut pada siapa? Dulu takut pada mahasiswa. Nah, sekarang bagaimana? Nah, oleh karena itu, Mas, jadi terjamin atau tidaknya kebebasan kampus itu memang sangat tergantung dari atmosfer akademik dari harus ada vigilante-nya itu ya, Prof ya? Oh ya pasti itu. Jadi atmosfer akademik di situ kan tergantung dari pimpinannya siapa, kan rektornya bagaimana, plus karakter dosen-dosennya. Kalau nggak ada vigilante and braveness untuk memperjuangkan kebenaran, ya searching the truth, nothing but truth, itu melempem, pasti melempem. Dan itu pasti justru yang terjadi sebaliknya, persekusi atau intimidasi terhadap kebebasan akademis, sivitas akademika gitu. Oke, Prof, saya lanjut nih. Ya. Hari ini kan saya ngelihat ini nggak tahu ya, ini dari kesan saya gitu. Saya kesannya itu kan kalau rezim ini agak alergi dengan kebebasan berpendapat ya. Misalnya kemarin saya mendapati laporan dari Google soal ribuan link yang dihapus. Nah, kemudian juga pemanggilan mahasiswa ini ya. Dan termasuk
kalau balik lagi ke jenengan, Prof, jenengan juga kan pernah mengalami. Iya kan? Ya. Artinya ada kesan kebebasan berpendapat itu agak istilahnya bukan di kerangkeng ya, agak terbatas lah ya sekarang. Nah, sebetulnya yang saya tanyakan, apa negara memang harus seperti itu ya, dalam menghadapi perbedaan pandangan? Ya. Di akhir Orde Baru kan banyak pihak yang ingin mendobrak karakter represif dan diktatornya Orde Baru kan itu kan. Hingga kemudian terjadi perjuangan yang keras sampai kemudian melahirkan Orde Reformasi. Nah, mestinya di Orde Reformasi itu kebebasan berpendapat, ya, perbedaan pendapat itu dijamin, bukan ditindas. Nah, memang kita lihat begini ya perkembangannya. Di awal Orde Reformasi, memang kebebasan berpendapat itu tampak dijamin dan diperjuangkan. Ya, sampai kita lihat di masa SBY. Nah, perkembangan selanjutnya ini pasca SBY, yakni masuk di pemerintahan Jokowi itu, saya melihat ya, dan saya menilai kebebasan itu mulai terbelenggu lagi. Bahkan represif dalam rangka untuk apa? Mempertahankan status quo rezim. Dan ini memang sebenarnya wajar, Mas. Semuanya itu rezim memang ya inginnya kekuasaannya itu tidak terganggu, dipertahankan dan seterusnya. Lah, itu wajar lah. Nah, seharusnya sebagai negara yang konon mengaku sebagai negara demokrasi, dalam hal ini negara atau pemerintah khususnya itu harusnya menjamin istilahnya to respect, to fulfill, and to protect terhadap hak asasi manusia. Khususnya apa? Freedom of speech. Nah, tapi kita saksikan demokrasi kita itu kan tampaknya dying. Atau bahkan kita mengatakan ada unsur-unsur ke arah die, sebagaimana dikatakan oleh Ziblatt dan Levitsky itu. Ya, ada bukunya kan itu ada How Democracies Die. Itu karakternya atau fenomenanya mengarah pada demokrasis itu die. Dengan apa? Contohnya itu ada otoritarianisme yang sangat tampak. Bahkan kalau saya menyebutkan ini tidak demokrasi lagi, sudah ke arah pseudo demokrasi atau mungkin bahkan ke arah totalitarianisme itu. Nah, atau ya otoritarianisme itu. Nah, jadi kalau kita lihat mestinya ya kita nggak boleh dong membiarkan negara ini berlarut untuk apa namanya ke arah malah bukan demokrasi tapi sudah ke oklokrasi namanya. Ya, oklokrasi itu pemerintah yang sebenarnya dipimpin atau dikelola oleh orang-orang yang tidak punya kapabilitas dalam hal memerintah, dan itu menimbulkan otoritarianisme itu. Prof, jenengan percaya kan kalau menanggapi perbedaan pendapat dengan santun dan tenang itu kan bukti kedewasaannya? Iya. Oke. Nah, bagaimana gagasan Prof. Suteki ya dalam mendewasakan bangsa ini terkait banyaknya perbedaan pandangan? Kan banyak banget perbedaan pandangan. Termasuk yang dulu menyangkut dengan saya, yang tadi Mas tanyakan itu kan sebenarnya perbedaan pendapat yang bisa dikaji secara argumentatif. Betul. Itu kan, jadi tidak harus dengan memberikan sanksi 3 jabatan saya disikat semua itu, dicopot semua 3 jabatan saya itu. Nah, jadi prinsipnya harus ada dialog. Argumen lawan dengan argumen, bukan sentimen, kan itu kan? Jadi argumen lawan dengan argumen, bukan sentimen, dan narasi harusnya juga dilawan dengan narasi balik, ya. Intimidasi, kan itu. Nah, bangsa ini akan menjadi dewasa ketika para pejabat pemerintahannya itu tidak memiliki, tidak akan menjadi dewasa maksud saya. Ketika para pejabatnya tidak memiliki prinsip atau jiwa kenegarawan atau sebagai negarawan, kalau tidak punya itu nggak mungkin dewasa ya. Yang sebenarnya prinsip negarawan ini kan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Pribadi, betul. Tapi ya kemudian jangan kemudian mengatakan bahwa demi bangsa dan negara ya istilahnya itu kemudian merepresi rakyat sedemikian rupa, ya kan, dengan alasan misalnya pakai adagium salus populi suprema lex, apa namanya, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, kemudian melakukan tindakan represif dan otoriter. Saya kira justru produktif. Di sisi lain, rakyat juga harus bisa menempatkan diri sebagai komponen dari sistem yang kita sekarang di Indonesia kan menganut sistem demokrasi ini.
bahwa dia adalah sebagai pemegang kedaulatan rakyat juga, yang mestinya mau mengontrol, tidak pasif dan tidak diam. Cuma dalam hal ini seperti patung ya, Prof. Ya seperti patung tadi ya, tetap dalam menyampaikan kontrol ya tetap harus diperhatikan tanpa mengurangi kebebasannya tadi. Nah, terkait dengan hak asasi manusia, terutama hak mahasiswa tadi untuk menyatakan pendapat ilmiahnya itu, dalam menerapkan kebebasan akademik, pimpinan perguruan tinggi itu harusnya melindungi dan bahkan ini wajib, Mas, wajib melindungi dan memfasilitasinya. Itu di Undang-Undang Dikti ada ya, di pasal 8 ayat 3 itu disebutkan bahwa pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan di perguruan tinggi merupakan tanggung jawab pribadi sivitas akademika yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan perguruan tinggi. Nah, bahkan kalau ini tidak dilaksanakan, itu ada sanksinya. Itu di pasal 92, ya, ada ayat 1, itu memberikan sanksi kalau misalnya pimpinan justru tidak memberikan ruang untuk kebebasan akademik ini. Dan sanksinya bisa mulai di penghentian sementara, bantuan biaya pendidikan, kemudian penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan pendidikan, penghentian pembinaan, atau mungkin bahkan sampai ke pencabutan izin. Loh, jadi ini sebenarnya kita sudah punya itu, cuma tadi ya saya wah, tapi kalau kita lihat rektor-rektor di perguruan tinggi itu kan ditentukan oleh menteri ya, ada 35% suara menteri ya, itu takut juga pada akhirnya ya. Iya betul. Jadi ada sesuatu yang ya mungkin demi keselamatan, istilahnya SDM lah ya, ya selamatkan diri masing-masing gitu. Prof, saya mau lanjut pertanyaan terakhir nih, Prof. Iya. Jadi saya ngelihat ada inkonsistensi narasi sebetulnya. Kalau saya pribadi yang melihat seolah-olah ada inkonsistensi narasi. Ya. Di mana di satu sisi ya, sekarang itu kan lagi gencar moderasi agama dan yang lainnya. Ya. Moderasi itu kalau kita buka lagi, memang isu utamanya itu kan merawat keberagaman katanya. Ya. Nah kan gitu. Tapi di sisi lain ya, orang-orang yang berseberangan ya, pandangan dengan rezim itu terus kemudian ditakuti. Ya kan seperti itu sekarang itu saya ngerasain. Ya. Nah, seolah-olah bahwa semua pandangan ya yang berbeda itu harus diseragamkan. Jadi di sini ada di satu sisi mendukung keberagaman ya, tapi harus diseragamkan. Itu gimana, Prof? Wah, ini jadi memang persepsi dan tindakan yang tadi Mas sebutkan itu sebenarnya dikatakan ya pseudo atau pura-pura atau main-main. Ya. Jadi kalau di moderasi tadi berarti ada pseudo moderasi, moderasi pura-pura, atau moderasi yang main-main. Nah, keberagaman prinsipnya ya tidak boleh diseragamkan, melainkan apa? Dipersatukan dalam keberagaman dengan basis toleransi. Kan itu kan? Basisnya toleransi. Nah, toleransi itu kan artinya bersepakat untuk tidak sepakat dalam hal ketidaksamaan. Dan yang keberagaman tadi. Jadi toleransi itu berarti bersepakat untuk tidak sama, bahkan salah atau keliru sekalipun. Nah, dalam hal keliru sekalipun itu mestinya untuk saling tetap menghormati keberagaman itu. Nah, tentu namanya sebuah toleransi di ilmu fisika pun kan Mas tahu juga itu. Di ilmu fisika pun namanya toleransi ada ambang batas. Nah, batasnya apa? Tentu ada, kalau di hukum moral itu namanya ada kejujuran atau honeste vivere, tidak merugikan orang lain, alterum non laedere, dan sum cuique tribuere, memberikan hak kepada orang lain apa yang mestinya diberikan. Nah, jadi kembali ke topik, perbedaan pendapat sivitas akademika khususnya itu harus dilindungi, didialogkan, bukan diintimidasi dan dihancurkan. Nah, tugas mahasiswa itu bukan hanya belajar, melainkan harus mampu sebagai the agent of change. Bahkan ada yang mengatakan sebaiknya juga sebagai the leader of change. Wah, itu keren. Nah, change atau perubahan itu akan terjadi antara lain ketika kritik mahasiswa itu diberikan ruang dan ditanggapi, bukan dipersekusi. Kan begitu. Nah,
Kemudian saya sarankan mahasiswa itu jangan diam dan pasif, agar mahasiswa juga tidak dijuluki sebagai patung kampus. Ini benar-benar radikal, Prof. Ini. Iya. Oke. Baik, Prof. Alhamdulillah, ini luar biasa sekali. Saya mendapatkan banyak insight bagus nih dari diskusi yang hari ini. Jadi ini terima kasih juga buat Puan dan Tuan yang telah menonton sampai selesai segmen ini, dan seperti biasa ya di segmen Tanya Profesor ini Puan dan Tuan bisa banget bertanya ya soal hal-hal yang ingin ditanyakan. Insya Allah akan kita pilih dan akan kita jawab di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini jika bermanfaat. Dan terima kasih. Seperti biasa, salam radikal ya, Prof. Ramah, terdidik, dan berakal. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.